Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para hadirin yang kami hormati, Direktur Pendidikan Aulil dan 3 BSD beserta wakilnya, yang kami hormati Kepala Boarding SMP dan SMA Aulil dan Islamic School 3 BSD City beserta wakilnya, yang kami hormati seluruh jajaran manajemen boarding Aulil dan 3 BSD City dan seluruh asatidzah musyrif Aulil dan 3 BSD City, dan yang tak lupa kami hormati dan kami muliakan seluruh wali siswa boarding Aulil dan Islamic School 3 BSD City. Abu dan Umu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan para asatidzah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Salah satu kenikmatan yang kita rasakan di siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk melaksanakan pertemuan dalam acara Ramadan wali siswa boarding Aulil dan Islamic School 3 BSD City dengan manajemen boarding dan seluruh musyrif Aulil dan 3 BSD City. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kelancaran pada acara kita siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya selaku pembawa acara pada pertemuan kali ini untuk membacakan susunan acara yang insyaallah akan bersama-sama kita lalui bersama. Yang pertama yaitu pembukaan. Mari bersama-sama kita buka acara kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah tilawatul Quran. Kemudian selanjutnya sambutan yang akan dibawakan oleh Wakil Direktur Pendidikan Aulil dan Islamic School 3 BSD City. Yang keempat, pengenalan struktur manajemen boarding dan musyrif Aulil dan Islamic School 3 BSD City. Selanjutnya, sosialisasi program boarding Aulil dan Islamic School 3 BSD City. Lalu penyampaian dinamika boarding yang berkaitan dengan hal-hal positif dan kendala yang ada di boarding. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Mari kita beranjak ke acara kita selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Sahrizal Fitu Wandana. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يدعون من دونه إلا إناسا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعظكم
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, jazakallah khairan kita ucapkan kepada Ustaz Rizal yang sudah membacakan beberapa ayat Al-Quran. Saya lupa mengenalkan Bapak dan Ibu bahwa beliau alumni Al-Wildan dan sekarang alhamdulillah sudah bergabung di Kemusyrifan Al-Wildan 3 BSD City yang tadi membacakan tilawah Al-Quran. Baik, Bapak-bapak dan Ibu semua, insyaallah kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan diwakili atau akan disampaikan oleh Wakil Direktur Pendidikan Al-Wildan Islamic School 3 BSD City kepada Ustaz Tri Suhartono MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Yang kami hormati Kepala Boarding SMA Ustaz Awaludin LC, yang kami hormati Kepala Boarding SMP Ustaz Yudi Nur Aziz LC, yang kami hormati Wakil Kepala Boarding Ustaz Abdullah Al-Khatib Hafizahullah Ta'ala, yang kami hormati staf ahli Kepala Boarding Ustaz Bayu SHG, kemudian staf ahli Kepala Boarding 2 Ustaz Edi Mulyadi, kemudian yang kami hormati pula rekan-rekan musyrif yang hari ini hadir beserta penanggung jawab dinia Ustaz Firman yang mudah-mudahan hadir pada kesempatan hari ini, dan tidak lupa yang kami muliakan abu-abu sekalian yang alhamdulillah pada sore hari ini masih berkenan hadir bersama kita melanjutkan program kegiatan kita pada hari ini. Dan anak-anakku yang kami sayangi, kami banggakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Ana ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada abu-abu sekalian. Kami juga ingin mengucapkan permohonan maaf sebetulnya, karena harusnya kami bisa menyadari lelahnya abu dan umu sekalian datang dari pagi tadi, dikira kegiatan sudah selesai sampai jam 12. Namun Al-Wildan 3 kayak mau cari-cari kreativitas ya, mengumpulkan tambahan lagi waktunya di siang hari. Jadi kami berterima kasih kepada abu dan umu karena masih mau menyempatkan hadir di acara kita pada sore hari ini. Namun kalau boleh Ana sedikit cerita kenapa adanya acara ini. Sebetulnya acara ini tidak masuk dalam random acara kegiatan pusat, sehingga kami berdiskusi, berdialog bahwasannya kalau kami di sini, insya Allah teman-teman boarding ini setiap hari ketemu anak-anak dan memang berkewajiban untuk menjaga anak-anak selama 24 jam. Kadang-kadang kami lupa, saking kami fokusnya mengajak anak-anak atau mendidik anak-anak, menjaga anak-anak di sekolah, kadang-kadang kami lupa bahwa ada di sini abu dan umu ternyata baru pertama dipisahkan oleh Ananda. Betul ya Bu ya? Nah,
ini belahan jiwa yang luar biasa amat kita sayangi akan dititipkan dalam tanda kutip, dipercayakan kepada sekolah Al-Wildan untuk menginap selama 24 jam yang mungkin pulang hanya diizinkan 1 bulan sekali. Rasanya kurang elok kalau kami hanya secara administratif saja menerima abu sekalian. Nah, disitulah sebetulnya awal mula pemikiran kami. Oh iya Ustaz, ngobrol dengan Ustaz Awal, ngobrol dengan Ustaz Yundi sama Ustaz Abdullah Al-Fatih dan teman-teman yang lain, kelihatannya kita butuh acara ramah tamah. Wah, bagus tuh. Jadi acara sore hari ini, mohon maaf sekali, kita buat jangan terlalu resmi gitu. Abu dan Umu ya, sepakat ya? Jadi kita tidak perlu terlalu resmi, tapi berisi. Kita ingin menyampaikan beberapa hal, tapi juga nanti kita akan diskusi. Karena begini, Abu, kami sadari boarding ini effort kerjanya menurut Ana ya, pengalaman Ana melihat dan bersama-sama dengan teman-teman boarding itu luar biasa berat. Dalam hal ini kita harus memastikan selama 24 jam per 7 anak-anak itu betul-betul sesuai dengan posnya. Ketika mereka sholat, kita harus pastikan Ananda sudah harus di masjid. Ketika mereka belajar malam, kita harus memastikan Ananda belajar malam. Ketika di malam hari Ananda tidur, musik ini gak boleh tidur. Harus memastikan Anandanya sudah tidur semua. Kalau sudah tidur semua, baru boleh tidur. Dan kadang-kadang, mohon maaf Abu dan Umu, gak jarang kita ngelihat sudah tidur bangun lagi. Itu betul. Ana pernah menemukan, tapi Masya Allah ini ceritanya bagus tapi. Jadi Ananda musyriknya sudah memastikan sudah tidur, namanya saya bisa pahami musyrik ini harus 24 jam di sekolah, saya bisa tahu kelelahannya seperti apa. Mungkin pada saat Ananda sudah tidur itu merasa sudah nyaman dan tenang. Tiba-tiba jam 11 atau jam 12 malam, tiba-tiba anaknya hilang di kamar. Wih. Pada saat itu musyriknya udah pulas tidur gitu. Nah, pada saat itu kebetulan anak yang kodullah sedang ada meeting dan mengerjakan sesuatu hal, pulangnya agak malam. Nah, jadi anak pulang, kok ini di kamar nggak ada orang gitu. Tapi ternyata Ananda ini ada di masjid dan dia tidur di masjid. Karena pada saat itu pandangan anak merasa saya sebagai orang tua kan akan dalam tanda kutip, ini kemana ini musiknya? Kira-kira gitu. Kok anak tidur di masjid gitu? Akhirnya anak samperin lah, nah, kenapa tidur di masjid? Ya Ustaz, anak masih mau ngejar hafalan gitu. Masya Allah, ya Allah. Ini kalau antum dilihat di CCTV, abi antum tahu antum tidur di masjid, Ustaz yang kena marah. Jadi, wah ini luar biasa gitu. Dan qadarullah besoknya ternyata betul dikonfirmasi, ternyata Ananda ingin istirahat di masjid karena memang sedang mengejar hafalan. Tapi itu tidak kita izinkan, karena harusnya Ananda harus tetap di kamar istirahat, karena waktunya istirahat, karena khawatir besoknya akan belajar sebagaimana biasanya. Ini yang menurut Ana, wah ini kita perlu diskusi. Dan kadang-kadang ada juga kita menemukan beberapa case. Mohon maaf Abu dan Umu, saya harus buka pada forum hari ini. Kadang-kadang 1-0 dengan Ananda ketika Ananda masuk boarding. Jadi bukan anaknya nggak mau sekolah, tapi abi atau uminya yang nggak mau pisah gitu. Benar ya? Jadi kemarin anak ketemukan, tapi anak jadi terharu juga. Terharu banget rasanya sama teman-teman mengingatkan jangan sampai main-main, kita jaga Ananda Ustaz. Karena kemarin anak nggak tahu ada apa nggak di ruangan ini, tapi kemarin ngobrol kelihatannya katanya akan hadir.
sedang ada kegiatan. Abi ketemu anak, ngobrol di ruang PPDB, menangis karena rasanya itu adalah apa ya, momen pertama melepas Anda untuk masuk boarding, masuk ke pesantren. Wah, Anda jadi ikut terharu juga gitu. Ternyata luar biasa ya. Dan Anda bisa sadari Abu dan Ummu, kita semua bisa memahami itu luar biasa effortnya. Makanya kami mengambil keputusan adanya pertemuan hari ini. Anda pikir capek dikit, Anda pikir enggak akan terasa capek oleh Abu dan Ummu, karena yang akan kita lepas ini adalah sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi menurut anak, Abu dan Ummu rasanya masih tetap semangat ingin diskusi dengan kita semua gitu. Nah, jadi akhirnya kita putuskan untuk kita adakan pertemuan hari ini. Nah, tujuannya adalah kita ingin melakukan pengenalan dengan Abu dan Ummu sekalian. Dengan adanya pertemuan hari ini, kami ingin Abu dan Ummu kenal dengan para musyrifnya, dengan para kepala boarding, wakil kepala boarding, staf manajemen boarding. Dan kami juga ingin kenal dengan Abu dan Ummu sekalian. Kenapa? Karena yang kita titipkan ini Ananda Soleh, belahan jiwa kita. Rasanya aneh kalau kita menitipkan Ananda kepada orang yang kita tidak kenal. Setuju gak? Kita tidak pernah ketemu dengan muslimnya. Ketemunya cuma di WA doang, Ustaz. Kita tidak tahu gimana wajah muslimnya, gimana bentuk muslimnya gitu. Tadi kayak Ustaz Syahrizal tadi maju. Kalau kita dengar ceritanya aja, ya mungkin sepintas kita melihat Ustaz Syahrizal, alumni dan umur baru tamat sekolah ya. Kira-kira gitu. Kalau kita tidak pernah tahu orangnya, tapi begitu kita tahu, Masya Allah, bacaan Qurannya luar biasa, merinding. Gitu saja. Jadi Abu dan Ummu sekalian, mudah-mudahan kita berharap sekali kita pertemuan hari ini kita bisa saling mengenal. Nanti mungkin kita akan bagi secepatnya tadi sebagaimana yang disampaikan oleh MC, dan nanti diakhiri kita mungkin dengan tanya jawab supaya kita jauh lebih tenang melepaskan Anda. Karena anak belajar tahun lalu, karena mohon maaf, karena COVID, sebelum itu COVID panjang, kita tuh sudah lama sekali tidak mengadakan kegiatan pertemuan langsung. Kadang-kadang giliran mau mengadakan sudah didatangi dinas kesehatan, nggak boleh COVID, sudah didatangi dinas pendidikan, ini melanggar aturan dan seterusnya. Kita bisa pahami karena itu prosedural kesehatan pada saat itu. Jadi begitu hari ini bertemu, wah ini kesempatan nih, kita pengen ngobrol supaya Abu dan Ummu jauh lebih tenang. Karena kami juga sadari Abu dan Ummu juga bukan semuanya dari lingkungan BSD. Ada yang dari luar kota, ada yang lagi di luar pulau. Bahkan ada, kalau tahun lalu, kayaknya tahun ini juga ada. Tahun lalu tuh ada yang dari luar negeri, dari Qatar, datang ke sini hanya untuk ikut rapat akbar. Wah, pada saat itu rapat akbar belum bisa sedekat ini begitu. Jadi kami berpikir mudah-mudahan lah dengan pertemuan hari ini kita bisa menjalin silaturahim. Tentu Abu dan Ummu sekalian, sekolah ini Ana harus katakan sebagaimana Abu tadi lihat di paparan kita di awal, wah prestasi kebaikan. Dalam kesempatan ini Ana ingin katakan Abu dan Ummu bahwa di sekolah itu tempatnya masalah. Lebih baik saya katakan, tapi di sekolah inilah tempatnya belajar. Jadi bukan berarti seluruh siswa Al-Wildan masuk di Al-Wildan ini semuanya sudah paham tentang agama. Belum tentu. Apakah semua siswa di Al-Wildan ini sudah disiplin? Belum tentu. Sudah adab dan akhlaknya sudah baik? Belum tentu. Justru di sekolah inilah kita bentuk habitnya kembali. Kenapa kembali, Ustaz? Akan jelaskan kepada Abu dan Ummu. COVID-19, ini secara gamblang katakan,
sudah selesai secara kesehatan. Tapi saya harus pastikan ini tersampai kepada Abu dan Umu bahwa pendidikan saat ini dimanapun berada sedang tidak baik-baik saja pasca COVID. Yang harus katakan. Maksudnya apa Ustaz? Abu dan Umu, Ana harus jelaskan kepada Abu dan Umu secara gamblang kali ini supaya kita bisa menyadari bahwa ini adalah tugas kita bersama. Pasca COVID, kita banyak sekali menemukan hal-hal yang di luar daripada dugaan kita sebagai seorang pendidik. Begitu ada anak yang melakukan pelanggaran, kita panggil, kita tanya, dari mana tuh tahu ini nak? Iya Ustaz, anak tahunya di rumah Ustaz. Kapan di rumah? Pada saat belajar online, buka laptop, Abi dan Uminya kerja Ustaz. Abu dan Umu tahu yang apa yang Anda akses di internet pasca COVID, pada saat COVID. Anak kaget. Ini luar biasa. Anak-anak berbeda dengan sebelum COVID. Gak apa-apa di sini walaupun ada siswa biar dengar. Tapi insya Allah semuanya sudah paham apa yang harus dilakukan. Ada banyak informasi yang mereka tidak perlu tahu, bisa tahu karena COVID. Makanya Anda bilang Abu dan Umu, pendidikan sedang tidak baik-baik saja. Sehingga kami butuh sekali kerjasama dengan Abu dan Umu sekalian. Apa yang kurang? Jangan langsung dijustifikasi anak-anak jelek atau anak-anak buruk. Jangan. Kami sedang membenahi itu pelan-pelan. Partner kami adalah Abu dan Umu sekalian. Tolong sampaikan kepada kami apa kira-kira kendala Ananda di rumah. Insya Allah para musyrik sengaja kita bariskan ke depan tadi berhadapan dengan Abu dan Umu biar bisa kita saling tatap. Oh, ini musyrik, ini yang akan jaga anak saya. Ini yang nanti teman saya diskusi untuk menanyakan tentang kabar Ananda dan perkembangannya. Karena ini tugas berat. Saya katakan tugas berat. Ada juga Ustadz, kan kemarin waktu pendaftaran PPDB katanya 1 pekan boleh pulang sekali. Kok sekarang jadi 1 bulan sekali Ustadz? Ini kami jelaskan kenapa di Alvin dan sudah tidak lagi 1 bulan sekali. Karena habit perubahan Abu dan Umu harus saya jelaskan sekali, harus sangat tegaskan sekali. Rasanya anak kalau mengingat sesuatu hal yang terjadi rasanya ingin nangis. Betul ingin nangis. Ya Allah, ini tugas berat ini. Amanah berat. Kami sekarang ingin kembali merubah habit Ananda kembali ke sebelum COVID-19. Aku tahu gadget yang gak pernah lepas, ketagihan games yang luar biasa. Jangankan kita, kadang-kadang ada juga Abu dan Umu yang kewalahan untuk menahan itu. Betul ya? Udah sih nggak bisa nangis kalau nggak dikasih. Nah, kami dalam hal ini ingin minta bantuan dengan Abu dan Umu. Kita mau terlena dengan apa yang terjadi pada saat COVID, atau kita pengen merubah bersama-sama. Ana lebih baik seperti itu dah ngomong. Terus terang. Ana disampaikan pada saat Ana diminta sebagai wakil direktur pendidikan kepada Presdir, dia bilang oke. Tapi Ana tidak mau kalau cuma diam. Ana pengen melihat teman-teman gimana lelahnya dan kita carikan solusi bersama. Makanya kehadiran hari ini Ana berkaca dari tahun lalu. Banyak masalah diserbu. Allahu Akbar. Ana pikir ini harus kerjasama, nggak bisa diselesaikan. Alhamdulillah sebagai tambahan Abu dan Umu, kita tim di boarding restrukturisasi dilakukan. Sekarang kalau tahun lalu kepala boarding itu hanya 1. Sekarang kepala boarding 2. SMP beda, SMA beda, supaya bisa fokus.
Itu satu. Tahun lalu kita di sini juga ada wakil kepala boarding, tapi sekarang insya Allah sekarang kita ada wakil kepala boarding Ustadz Abdullah Al-Khatib, yang masya Allah beliau dari sisi keilmuan luar biasa dan lama di Saudi, juga aktif berbahasa Arab dengan anak-anak. Mudah-mudahan ini semua akan memberikan dampak yang positif bagi anak-anak kita di boarding. Mungkin barangkali untuk mempersingkat waktu, Ana ingin langsung saja memperkenalkan tim boarding supaya kita saling sama-sama mengenal. Baik, yang pertama, Abu dan Umu sekalian, Ana izin berada di atas, tadinya pengen di bawah bareng-bareng, tapi takutnya nggak kelihatan yang belakang. Ana mohon izin di atas panggung. Ana ingin kenalkan manajemen boarding dahulu. Siapa kepala boarding yang wajib kita temui kalau ada sesuatu hal yang sifatnya urgent dan penting? Baik, yang pertama, ini yang atas tidak perlu kita ini ya, karena sudah jelas tadi Direktur Pendidikan yang Ustaz Mutakin dan wakilnya Anak sendiri. Kemudian kita punya Dewan Pengawas Boarding. Jadi ketika ada pelanggaran, ketika ada sesuatu hal, itu diawasi oleh Dewan Pengawas, yaitu Ustaz Ahmad Fauzi. Nah, di bawah Wakil Direktur Pendidikan dan Direktur Pendidikan itu ada yang namanya Kepala Boarding SMP. Nah, ini Masya Allah nih, Kepala Boarding kita nih Abu, mohon maaf sekali, anak jujur saja kadang-kadang suka takut-takut. Kalau dari sisi keilmuan agama, waduh, rasanya takut anak salah dan berdosa. Ini kita punya Kepala Boarding Ustadz Yudi Haikal Aziz, BA. Itu BA ya? Oh, BA. Fadal Ustaz, banyak ke depan, biar dilihat oleh Abu dan Umu sekalian. Ustadz Yudi ini, beliau lulusan UIN, Universitas Islam Madinah. Jadi beliau mendapatkan beasiswa scholarship di Madinah, dan alhamdulillah mau bergabung di Al-Wildan, memperkuat tim Al-Wildan untuk membantu anak-anak selama 24 jam. Dan ini bukan bujang ya Abu dan Umu ya, anak dan istrinya ada gitu. Tapi dibagi-bagi ya Ustaz, supaya dapat pahala semua. Masya Allah, ini Ustaz Billy. Yang kedua, tadi mungkin sudah pada tahu wajahnya, yang tadi maju ke depan yang menerjemahkan Abu Ishaq, itu adalah kepala boarding, yaitu Ustadz Awaludin LC, Ustadz Muhammad Awaludin LC. Falyatafadhal mashkura. Ustadz Awal juga, walhamdulillah, beliau lulusan UIN juga, Universitas Islam Madinah, dan mendapatkan beasiswa full ya saja, belum termasuk istri. Ustadz Awal juga mendapatkan beasiswa, dan Anda ingin sampaikan sama statusnya, punya anak dan punya istri juga, tapi tetap harus terbagi menjaga anak-anak kita. Nah ini Ustadz Awal, Masya Allah, kita punya 2 kepala boarding, semuanya lulusan Madinah, jadi nggak main-main ya Bu dan Umu ya. Mudah-mudahan anak didiknya juga ikutan jejak ustaznya. Mudah-mudahan. Amin. Baik, berikutnya, nah ini langsung native dan penerjemah aslinya. Ini wakil kepala boarding, yaitu Ustadz Abdullah Al-Khatib. Falyatafadhal mashkura. Masya Allah. Kira-kira menurut Abu dan Umu bisa bahasa Indonesia nggak beliau? Bisa nggak? Kok ragu jawabnya? Bisa bahasa Indonesia nggak Ustaz? Alhamdulillah bisa. Masya Allah, beliau lama di Saudi, dan bersyukurnya walaupun wajahnya wajah Arab, tapi orang Indonesia asli. Benar ya Ustaz ya? Masya Allah. Jadi asli, tapi beliau lama di Saudi yang memang keturunan Arab. Dan kalau beliau lagi pakai jubah mengajar, kalau beliau lagi pakai bahasa Arab, waduh, gak ada yang menyangka orang Indonesia. Jadi beliau, Masya Allah, mau mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan Islam di Al-Wildan, melalui Al-Wildan,
mudah-mudahan dapat memperkuat tim di boarding Abu sekalian. Nah, kadang-kadang kita juga membutuhkan tim yang muda-muda juga nih, supaya program itu bisa terselenggara dengan baik, dengan cepat, dan kadang-kadang kita butuhkan pada saat di malam hari dan lain sebagainya. Alhamdulillah teman-teman kepala boarding dibantu juga oleh staf khusus kepala boarding, yaitu Ustadz Bayu Bina SAG. Betul Ustadz ya? Kalian tafadhol masuk. Nah, ini Ustadz Bayu Bina, dan alhamdulillah baru selesai melepas lajangnya saja. Akhirnya kita doakan mudah-mudahan segera dapat tambahan santri. Nah, ini Ustadz Bayu Bina, staf khusus SMP atau SMA? SMP. Nah, yang berikutnya adalah staf khusus manajemen boarding Ustadz Edi Mulyadi. Kalian tafadhol masuk. Ustadz Edi. Nah, kalau yang ini harus anak akui masih jomblo. Nah, kalau Abu dan Umu punya calon, tafadhol ditawarkan ke beliau. Siap Ustadz Edi? Ustadz. Ini di hadapan Abu dan Umu ini Ustadz. Nah, inilah manajemen boarding. Terus apa? Satu lagi Ustadz Firman. Bukan Ustadz Firman. Oh, sedang begini ya. Sedang ada uzur. Nah, mohon izin ada satu lagi. Tim Ustadz boarding itu Ustadz Firman cuma sedang berhalangan hadir sebelumnya. Oh, lain ada satu lagi. Nah, ini yang gak kalah penting karena administrasi dan lain-lain. Ini ada sekretaris boarding dan TU boarding. Jadi boarding itu punya TU sendiri, jadi bukan sekolah aja. Nah, Ustadz Budaya, kalian tafadhol Ustadz. Insyaallah. Ini Ustadz Budaya yang insyaallah kerjanya malam hari ya Ustadz ya. Oh, jadi administrasinya malam hari kan. Nah, silakan foto boleh, silakan dilihat supaya kita saling mengenal. Ini adalah kepala boarding langsung dan beserta manajemen secara langsung, dan ini penting karena kenapa? Anak tempo hari ada cerita lucu, tapi cerita aja, mudah-mudahan tidak berkelanjutan. Jadi ada Abu dan Umu mungkin karena sesuatu hal, kesalahan, mungkin barangkali atau hilaf atau apa, miskomunikasi, marah kepada kepala boarding atau apa gitu. Tapi marahnya salah orang gitu. Jadi teman-teman, aduh, ada yang nggak salah, ada yang dimarahin lagi. Nah, ini jangan sampai salah nih Abu dan Umu. Nah, ini adalah kepala boarding. Tapi insya Allah teman-teman kita di boarding ini sangat tawadhu banget, kemudian sangat amanah menjaga anak kita. Mudah-mudahan kita bangun komunikasi kepada ustaz-ustaz kita sekalian. Mudah-mudahan dengan ilmu mereka, ilmu ustaz-ustaz kita ini bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita mengambil ilmu dari ustaz-ustaz kita. Baik Ustaz, syukron. Ada yang mau disampaikan? Sampai jumpa di boarding. Welcome to the jungle. Ustaz, padahal syukran Ustaz, jazakallah khair. Itulah tadi kepala boarding, wakil kepala boarding setelah manajemen boarding, Abu dan Umu sekalian yang insya Allah akan bertugas 1 tahun ke depan, 2023-2024. Nah, baik. Berikutnya kita akan mengenalkan musyrif. Nah, ini musyrif ini peran yang sangat penting. Kalau di sekolah itu kita kenalnya wali kelas. Kadang-kadang mohon maaf Abu dan Umu, teman-teman kepala boarding, wakil kepala boarding ini masuk di semua grup yang dibutuhkan. Jadi hampir semua grup tuh mereka ada di situ. Dan
tidak sedikit juga orang tua kadang-kadang menjapri beliau. Mungkin agak slow respon, ya mohon dimaklumi. Tapi kalau sudah terlalu lama, silakan diping-ping saja. Insya Allah tidak marah. Jadi ini kalau Abu dan Ummu ingin komunikasi, memang nanti akan dijelaskan alur komunikasinya. Yang pertama adalah kita hubungi itu adalah musyrif. Karena musyrif itu sebagai pengganti kita secara langsung, yang mengawasi, melihat kalau sakit nanti anak yang ditelepon ke musyrifnya, nanti musyrifnya akan komunikasi ke Abi dan Umi gitu. Kalau sakit ya Umi, ini sakit, ini bagaimana, apa mau di sini kita urus, kita akan antar ke rumah sakit, apakah mau dibawa pulang, itu semua dikomunikasikan melalui musyrif. Makanya jangan sampai Abu dan Ummu tidak kenal musyrifnya. Tapi musyrif juga kadang-kadang penyesuaian, misalnya pergantian, itu juga tinggal disesuaikan saja. Nah baiklah, tanpa mempersingkat, untuk mempersingkat waktu, kita mulai kenalkan satu persatu supaya bisa mengenal. Langsung saja ya, karena cukup banyak. Yang pertama Ustadz Yusef Saleh, kelas 7 ME. Afwan, ini namanya santri kok ada panggil musyrif. Afwan. Musyrif 7 ME itu Ustadz Muhammad Ghazali. Betul, Zat? Maju ke depan, Zat. Nah, silakan menghadap ke depan, Zat. Baik, betul. Yang kedua, Kamar Abu Bakar As-Siddiq 2, Ustadz Fikri Fadila. Silakan maju, Zat. Kemudian berikutnya Kamar Abu Bakar As-Siddiq 3, Ustadz Dimas Prayoga Putra. Silakan Zat. Berikutnya adalah terus next Kamar Abu Bakar As-Siddiq 4, Ustadz Rizky Abdullah Ghafur. Lanjut. Berikutnya Kamar Umar bin Khattab 3, Ustadz Muhammad Tonaan. Berikutnya Umar bin Khattab 4, Ustadz Lalu Muhammad Fatoni. Betul, Ustadz Lalu. Ustadz Lalu ini kalau pakai seragam nggak tahu ini muslim apa siswa ya. Jadi antum harus pakai peci songkok terus lah, sama seragam, kalau enggak tukar lah. Ayo Ustaz. Berikutnya Ustadz Umar bin Khattab 5, Kamar Umar bin Khattab 5, Ustadz Imam Jafar As-Sadiq. Ustaz. Kemudian berikutnya Utsman bin Affan 1, Ustadz Muhammad Nibal Al-Atsari. Betul, Ustaz? Udah penuh belum ya? Biar kita penuhkan dulu. Lanjut. Ustadz Kamar Utsman bin Affan 2, Ustadz Habib Rahman. Habib Fatul, Ustaz. Lanjut. Kemudian Kamar Utsman bin Affan 3, Ustadz Abdurrahman Jawas. Masya Allah. Baik, Fatul, Ustaz. Masya Allah. Nah, ini kita stop dulu sampai di sini. Takut roboh nanti. Kebanyakan. Silakan dikenali Abu dan Ummu sekalian. Boleh difoto, boleh. Asal jangan di-share aja fotonya. Disimpan saja untuk mengenali. Takutnya ketemu di jalan, ya kan? Lupa menyapa gitu. Termasuk antum juga harus mengenali saja. Baik. Baik. Sudah cukup ya? Baik, kalau sudah cukup kita gantian yang lain. Fatul, Ustaz, boleh kembali duduk kembali. Syukron atas waktu dan kesempatan. Berikutnya Kamar Utsman bin Affan 4, Ustadz Andrian Janwardi Kurniawan. Fatul, Ustaz. Berikutnya Kamar Utsman bin Affan 5, Ustadz Haris Abdillah. Ustadz Haris, betul.
Berikutnya kamar Ali bin Abi Thalib 1, Ustadz Muhammad Naji Ansori. Silakan Zan. Mulai dari 1. Oh, Ustaz. Baik, nama kamar Abdullah bin Mas'ud 2, Ustaz Muhammad Fadli. Silakan Ustaz Muhammad Fadli. Kemudian kamar Abdullah bin Mas'ud 3, Ustaz Burhanuddin. Masya Allah, Ustaz Burhan ini muslim kita. Beliau ini asalnya dari Palembang, Sumatera Selatan, dan sekarang beliau menjadi muslim sekaligus sedang kuliah di Libya. Jadi beliau lulus di Libya tapi masih mau mengabdi menjadi muslim menjaga anak-anak. Mudah-mudahan insya Allah bahasa Arabnya juga baik untuk melatih anak-anak kita di boarding. Baik, berikutnya Ustadz nama kamar Abdullah bin Mas'ud 4, Ustadz Luki Andika. Betul, Zan. Berikutnya kita percepat. Nama kamar Abdullah bin Mas'ud 5, Ustadz Hamzah Suja. Gantian, Zan. Betul, Zan. Kemudian nama kamar Khalid bin Walid 1, Ustadz Yayan Anjar Fauji. Fauji apa Fauzi? Oh, Fauzi. Oh, Fauji. Benar ya? Ustadz nama kamar Khalid bin Walid 2, Ustadz Rashidin. Ini termasuk muslim senior juga nih. Baik. Berikutnya nama kamar Khalid bin Walid 3, Ustadz Hisbil Autad. Betul, Zan? Ya, saya dikit. Kemudian Khalid bin Walid 4, Ustadz Ahmad Fauzi Ardiansyah. Masih muat? Bisa geser dikit. Satu lagi ya? Habis? Oh, Masya Allah habis. Alhamdulillah. 2 sesi cukup. Nah, ini silakan Abu dan Umu difoto boleh untuk saling mengenal kita, ya kita makin lebih dekat lagi dalam berkomunikasi kepada para muslim. Perlu kita ketahui, walaupun muslim-muslim kita ini masih sangat muda-muda, tapi insya Allah mereka sangat memiliki integritas yang cukup baik, dan kita juga melakukan tes ketika menerima muslim, dan alhamdulillah dari sisi kemampuan Al-Qur'annya juga cukup mumpuni dan sangat mumpuni, sehingga sangat layak untuk mendampingi anak-anak kita belajar Al-Qur'an di boarding school. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Terima kasih banyak, Ustaz. Fadhol, silakan kembali ke kursinya. Kita akan lanjutkan. Baik, Abu dan Umu, kita percepat supaya nanti kita masih ada sesi tanya jawab, kita diskusi. Mungkin barangkali Ana akan jelaskan sedikit gambaran awal tentang boarding. Apa sih kegiatan anak-anak kita? Baik. Yang pertama, Abu dan Umu, Ana ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa kegiatan boarding itu memang sudah diatur di dalam manajemen boarding dan anak-anak sekalian. Jadi mereka sudah tahu kegiatan-kegiatan yang harus rutin dilakukan. Yang pertama, kebijakannya adalah masih tetap anak-anak boarding kepulangannya hanya boleh 1 bulan 1 kali saja, sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan. Nah, nanti kita bahas akan detail. Yang kedua, kegiatan anak-anak kita memang padat, tapi insya Allah kalau dilakukan secara rutin akan menjadi habit yang baik untuk anak-anak kita. Yang pertama, mulai dari kegiatan bangun pagi. Anak-anak kita ini, mereka sebelum subuh itu sudah harus dibangunkan oleh para muslimnya.
Jadi barangkali bagi yang orang tua yang mungkin baru mengantarkan anak boarding, kita akan jelaskan bahwa sebelum subuh anak-anak kita udah harus diminta untuk bangun dan sholat subuh. Biasanya kadang-kadang banyak juga anak-anak kita yang rajin sebelum subuh dia masih bisa dapat 2 rakaat sholat tahajud dan witir gitu. Jadi alhamdulillah masih bisa sholat tahajud malam hari. Walaupun kadang-kadang ada juga yang masih perlu penguatan terus gitu. Masih ada seperti itu. Tapi alhamdulillah sebagian habitnya sudah mulai terbentuk lagi. Nah setelah itu anak-anak sekalian harus sholat subuh di masjid secara berjamaah. Gak boleh sholatnya di kamar sendiri Ustaz, karena sholat sendiri gak boleh. Kita harus membiasakan anak-anak sholatnya di masjid. Nah setelah sholat subuh itu gak langsung pulang. Itu ada kegiatan yang namanya halaqah Quran. Nah halaqah Quran ini bersama dengan musyrik halaqahnya. Jadi anak-anak belajar Al-Quran. Jadi hari-hari mereka menghafal Quran. Bisa dibayangkan Abu dan Umu, insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita ini semuanya akan memasangkan mahkota di surga nanti. Untuk kedua orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak kita akan dilatih menghafal Quran, baca Quran. Jadi lingkungan dan habitnya akan dibentuk di boarding. Nah setelah mereka selesai jam 6 pagi halaqah Quran, itu mereka semuanya mandi, berberes, siap-siap mandi. Ada yang menyiap bersihkan kamar dan lain sebagainya. Itu harus persiapan KBM reguler, yaitu dimulai jam 7.00. Paling telat itu jam 7.30. Tapi biasanya jam 7.00 sudah harus dimulai. Karena itu ada kegiatan sesi community teacher bersama wali kelas. Nah pada saat jam 7 anak-anak tank sudah masuk, maka muslim-muslim ini akan istirahat. Bergantilah tugasnya dengan wali kelas dan guru funding. Jadi afwan kalau mungkin barangkali yang belum, tapi insya Allah masih tetap standby teman-teman muslim. Kalau misalnya agak slow respon, takutnya ketiduran karena istirahatnya di siang hari. Nah jadi pada saat itu bergantilah kegiatannya di full day. Maka Abu dan Umu sekalian yang perlu dikomunikasikan terhadap ananda di hari itu adalah dengan gurunya atau dengan dengan wali kelasnya. Begitu. Tapi kalau misalnya nih wali kelasnya bilangnya belum masuk, nah berarti tanyanya ke muslimnya lagi, nggak apa-apa. Karena muslim itu adalah orang tua dari ananda ketika di sekolah. Jadi kalau nggak ada di sekolah, berarti muslimnya akan cari kemana gitu. Biasanya ke kantin Ustaz. Biasanya gitu. Nah kemudian Abu dan Umu setelah jam 16.00 peng, maka itu adalah waktu istirahat kepulangan anak-anak full day maupun boarding dari jam reguler. Setelah itu mereka ada yang kegiatan eskul, ada yang kegiatan olahraga, main basket, main futsal. Jadi kalau di Aldo dan Tiga ini unik Abu dan Umu. Jangan kaget. Anak juga kadang-kadang kualan tapi lama-lama sadar gitu. Kalau anak-anak Ikhwan ini beda tipikal dengan anak-anak Akwat di Aldo dan Satu dan Serpong. Di sini Aldo dan Tiga itu lapangan itu butuh banyak dan besar. Karena mereka tuh harus mengeluarkan tenaganya dengan maksimal dan pengennya main bola tiap hari. Kalau nggak ada bola, temannya jadi bola. Itu anak laki-laki. Jadi kita harus sabar. Tapi lama-lama alhamdulillah menyesuaikan dan paham. Oh ya, ini teman saya harus jaga. Oh ini saudara saya, ini tetangga saya, adalah saudara terdekat saya harus jaga. Itu kita biasakan. Tapi awal-awal biasa. Dan itu akan terjadi. Apalagi anak Ikhwan. Kalau mereka ini dikit langsung emosinya tinggi kan, biasa. Tapi kita selalu pahamkan itu, insya Allah di kegiatan-kegiatan muhadharah oleh para asatidz dipahamkan terus tentang hal itu. Mudah-mudahan pelan-pelan akan terbentuk. Nah, selesai jam 16.00 mereka olahraga eskul, itu sebelum maghrib anak-anak sekalian itu sudah harus mandi. Udah mandi, udah membersihkan diri. Karena anak-anak kita akan sholat maghrib berjamaah. Nanti muslimnya, ayo masjid ke masjid dan biasakan itu. Nah, Ananda harus sholat jamaah di masjid bersama teman-teman. Nah setelah sholat maghrib itu biasanya ada pengumuman, kemudian ada penampilan nanti akan ditampilkan oleh Ustaz Yudi insya Allah. Nah sampai dengan sholat isya. Setelah sholat isya maka
maka biasanya makan malam. Setelah makan malam, biasanya ada kelas malam lagi sampai jam titik terakhir jam 10. Maka jam 10 anak-anak itu sudah harus jam 9 ya. Nah, jam 9 sampai jam 10 itu toleransi terakhir. Jam 9 tank itu udah harus tidur semua, tidak boleh tidak. Gak ada lagi yang main laptop, gak ada lagi ngerjain PR, enggak, karena kita sudah tahu pasti itu lelah sekali. Besok harus ada nyiapkan tenaga lebih kuat lagi. Hingga jam 9 anak-anak sudah harus tidur. Nah, ini mungkin bagi yang belum tahu, di Audil dan 3 itu setiap ruangannya itu punya CCTV. Di kelas ada CCTV, di kamar ada CCTV, semua ada CCTV kecuali kamar mandi. Kalau kamar mandi enggak. Dan CCTV itu diawasi 24 jam. Kita punya 3 shift. Satu shiftnya 2 orang. Jadi 2 orang tuh begini aja kalian. Ini aja gitu. Selama 8 jam satu shiftnya. Jadi 24 jam diawasi. Walaupun hatta itu malam hari anak-anak udah tidur, itu nggak boleh tidur CCTV. Kenapa? Karena kita tahu resiko boarding yang saat ini berkembang di Indonesia. Bullying, perkelahian, kami tahu itu adalah masalah besar. Makanya di Audil dan ini punya 5 yang kita sebut dengan 5 malam petaka. Kenapa disebut dengan 5 malam petaka? Bagi kami kalau ini terjadi di sekolah, itu seperti diguncang sekolah yang luar biasa. Makanya kami hati-hati sekali, jangan sampai ini terjadi. Makanya Presiden bilang, sebut 5 malam petaka, kita buat grup sendiri. Jadi di kita ada grup khusus namanya 5 malam petaka. Dan ini konsentrasi. Nah ini biar aku dan Umu tahu ya, biar kita sama-sama hati-hati. Jadi 5 malam petaka ini grup khusus yang di dalamnya adalah manajemen dari boarding sampai ke atas, sampai ke presiden. Jadi ketika ada case yang terjadi di 5 ini, maka semuanya akan terlibat dan semuanya harus kocek. Yang pertama saya sebutkan, 1, narkoba. Kalau ada narkoba, mudah-mudahan tidak, subhanallah, mudah-mudahan tidak. Kalau ada itu, maka tanpa toleransi keluar. Mohon maaf, kami harus keluarkan secara tidak hormat. Jadi orang tua dan anak-anak kita sudah kasih tahu apa. Kedua, LGBT. Luar biasa penyakit yang terjadi saat ini, dan kita harus sadar itu. Dan kalau itu ada, silahkan keluar. Kami tidak mau pusing karena kami tidak punya kemampuan untuk menangani dan mendidik untuk hal ini. Jadi kami langsung cut. Itu harus kami katakan. Makanya anak-anak nggak boleh main-main pura-pura misalnya seperti ini sama teman, nggak boleh. Kita kasih tahu itu tidak boleh. Itu dilarang. Itu tidak boleh. Jadi itu juga punya klasifikasi. Kita kadang-kadang ada klasifikasi. Kadang-kadang kita tuh mudah banget tuh. Baru ini dikit, LGBT. Kita punya terlalu sendiri, jangan terlalu dulu. Kita akan lihat tuh, kalau ini betul, mohon maaf, ini masuk ke dalam 5 malam petaka kita di sekolah, maka kita langsung keluarkan. Kamu nggak usah khawatir, kami yang akan keluarkan. Tapi kalau terbukti, makanya kita harus hati-hati. Kita edukasi dengan Anda, kasih tahu. Kita kerjasama Abu dan Umum. Kadang-kadang teman-teman muslim dan manajemen ini matanya cuma terbatas. Kadang-kadang dia malu untuk menyampaikannya, sampaikan ke umum. Terima saja. Apa nih keluhannya? Ya Umi kalau di boarding suka ini, sampaikan. Nanti Abu dan Umu sampaikan ke muslim atau ke kepala boarding. Gitu. Ya, kita kerjasama. Kadang-kadang, alhamdulillah, Anda jujur, ketika menemukan orang tua yang respect seperti ini, problem-problem yang terjadi itu terselesaikan. Kami nggak tahu, baik-baik, kami akan proses besok. Setelah itu kami berikan pembimbingan, ternyata kisah begini. Nah itu kami butuh komunikasi. Makanya tadi di pagi tadi saya tegas mengatakan bahwa kita butuh komunikasi. Kalau Abu dan Umu minta kesempurnaan di sekolah ini, saya katakan tidak ada. Tidak ada, Pak. Kita butuh komunikasi dan kita butuh kerjasama. Itu yang kita tegaskan. Baik, yang ketiga, pelanggaran yang tidak boleh terjadi itu adalah bullying. Tadi sudah saya sebutkan. Tak boleh. Bully fisik nggak boleh, bully verbal nggak boleh. Kita pernah
kejadian, tapi nggak perlu ditanya-tanya siapa orang, tapi untuk pelajaran saja. Jadi ada salah satu anak kita, Allah pada saat itu bercanda kakaknya, padahal kakaknya diem, gitu kan, dicandai fisik. Mohon maaf sekali, itu belum. Kakaknya emosi, saya nggak pernah ganggu kamu, ini kamu ganggu saya. Akhirnya emosi, dicekek lah begini. Tapi dicekeknya bukan mau mencekek kayak orang kesetanan, bukan. Cuma cekek mau ini aja, iseng gitu. Terekam CCTV, jebret. Langsung report, kita pelajari, kita panggil dua orang tua. Tapi alhamdulillah kita melihat bagaimana antum dicekek bagaimana, ternyata enggak. Cuma karena emosi itulah tadi. Padahal kalau kita mau dilihat satu sisi, salah dia cekek. Tapi kalau dilihat sisi lainnya, adik kelasnya yang salah. Tuh. Makanya rumit Pak. Saya terus terang aja rumit. Tapi mudah-mudahan kalau kita kenal begini, kita tahu visi misi kita sama-sama, apa tujuan kita disekolahkan di sini, insya Allah kita cari solusinya akan lebih legowo. Nah itu yang sering terjadi di kita. Tapi alhamdulillah itu awal-awal COVID, Abu dan Umu itu terjadi. Saya nggak mau nutup, saya kasih tahu itu terjadi. Tapi alhamdulillah clear. Karena selesai kita musyawarah, kita lihat ternyata kita pasti udah sampai yang kayak di kadang-kadang kan media sosial luar biasa, kita takut berlebihnya luar biasa, apalagi mengenai pesantren. Sedih kadang-kadang. Tapi kita nggak boleh diam juga, ini penting. Makanya kita punya CCTV. Setiap kejadian kita rekam. Kalau ada kejadian maka CCTV itu langsung gerak, langsung, langsung komunikasi ke para muslim dan ke kepala bodinya. Itu yang dilakukan. Yang keempat adalah pencurian. Ini penting. Jangan pernah terjadi hal itu. Karena kalau masuk ke dalam pencurian, silakan keluar. Kita tidak mau. Ini hati-hati betul. Anak-anak kita pahamkan, tapi makanya di MPLS ini kita berikan pemahaman. Nah, ini ada CCTV ya. Ini ada CCTV. Ini kontrol CCTV-nya. Hati-hati kalau antum bercanda dan lain-lain. Khawatir salah tafsir. Itu kita pahamkan. Yang kelima, ini tidak boleh nih. Kadang-kadang ada yang iseng, mohon maaf. Karena mohon maaf, Abu dan Umu sekalian, di Abu dan ini banyak para pejabat, banyak juga jenderal, ya kadang-kadang bisa aja kan itu terjadi, mau minjam senjata keluarganya misalkan, ini tidak boleh terjadi. Memiliki senjata api dan sajam itu tidak boleh di sekolah. Kalau terjadi silakan keluar. Mau anak siapapun kami nggak peduli. Aturan tetap aturan. Nah, jadi kita sepakat karena bagi kami kenyamanan dan keselamatan semuanya itu nomor satu. Jadi 5 malapetaka ini Abu dan Umu mohon juga di reminder anak-anak ketika di rumah, jangan pernah ya nak main, jangan pernah ya nak misalnya seperti peluk-peluk teman, itu jangan, karena takutnya nanti salah sangka, gitu kan? Nah itu dipahamkan. Kita juga di sekolah memahamkan. Mudah-mudahan anak-anak kita insya Allah terjauh dari hal itu. Amin. Nah begitu Abu dan Umu sekalian terkait kegiatan tadi jam 9 mereka sudah harus istirahat semua dan diawasi CCTV. Mereka tidur dilihat, ketika ada keluar dilihat, semuanya dicek. Kalau mereka keluar lebih dari misalnya 10 menit, 20 menit itu sudah dipantau oleh tim CCTV, ditanya ke muslimnya dibangunin lagi, Ustaz, bangun anak itu di mana? Itu kerjaan muslim, kayak dibangunin tengah malam. Nah itu yang terjadi, makanya kita sama-sama memantau insyaallah. Nah kemudian Abu dan Umu sekalian, barangkali itu dulu dari anak, khawatir Abu dan Umu bosan melihat anak dari pagi dari ngomong, sore ngomong juga. Nah kita gantian dulu Abu dan Umu, insyaallah Ustaz Yudi akan membantu anak memaparkan program boarding, insyaallah. Ustaz, langsung silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelumnya
Abu dan Umu bisa kopi dulu boleh, membuat teh juga boleh ya, supaya menghilangkan rasa kantuknya. Insyaallah, karena ini sudah mendekati asar, coba kita bangun supaya tidak bosan. Kita coba ketika Ana bilang Al-Wildan, maka Abu dan Umu bilang solid dan optimis. Allahu Akbar. Insyaallah bisa mengerti dan dipahami Abu dan Umu. Bismillah. Al-Wildan, Masya Allah, cukup insyaallah. Nama Abu dan Umu yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Nah, Abu dan Umu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami menjelaskan bila mana tadi Ustadz Anton sudah menjelaskan tentang kegiatan harian siswa seperti apa. Semuanya itu terjadwal di sini Abu dan Umu. Jadwal halaqah boarding setiap harinya. Yang mana di hari Senin nantinya halaqah Al-Qur'an bersama musyrif setelah sholat subuh. Kemudian nantinya insya Allah kita akan biasakan ananda-ananda soleh berpuasa Senin dan Kamis. Apakah langsung saat ini? Tidak, insya Allah, tapi bertahap. Makanya kita sebutkan di situ iftar, berbuka puasa. Selanjutnya habis isya agenda kita adalah halaqah lughah, kegiatan bahasa. Lanjut ke hari Selasa, tetap halaqah subuhnya adalah halaqah Al-Qur'an. Kemudian ba'da maghrib ada halaqah Al-Qur'an lagi. Setelahnya ada bimbingan belajar bersama para musyrifin. Lanjut ke hari Rabu, insya Allah di subuh ada halaqah Al-Qur'an. Kemudian ba'da maghrib ada halaqah Al-Qur'an lagi. Kemudian ba'da isya insya Allah kita mempunyai muhadarah sughra, yaitu muhadarah kecil yang mana diisikan 12 orang satu kamar. Nantinya bisa di kamar ataupun di kelas. Mereka latihan berpidato. Untuk apa? Nantinya di hari Kamis ada muhadarah kubra, yaitu di masjid mereka dipilih perwakilan kamarnya. Mereka menyampaikan di depan seluruh teman-temannya dari kelas 7 sampai kelas 12, baik berbahasa Inggris, Arab maupun Indonesia. Kemudian lanjut di hari Jumat, nantinya halaqah Al-Qur'an subuh di hari Jumat kita akan gunakan dengan membaca surah Al-Kahfi. Selanjutnya ba'da maghrib ada kajian malam pekanan. Insyaallah nanti akan diisi juga oleh Syekh Abdullah Al-Fatih, Ustaz Muhammad Awwaluddin dan para asatidzah yang lainnya. Lanjut ke hari Sabtu, ini yang berbeda. Di hari Sabtu nantinya halaqah subuh digunakan untuk hadis. Insya Allah kita punya target bahwasanya siswa hafal minimalnya 1 pekan 1 hadis dengan maknanya. Nanti insya Allah PIC-nya adalah Ustadz Edi Mulyadi, staf khusus bagian SMA. Kemudian lanjut ke hari Sabtu, ba'da maghrib makan malam dan ba'da isya adalah kegiatan mandiri. Nantinya Abu dan Umu insya Allah kita akan membuat liga santri atau liga siswa yang semoga Allah Ta'ala memudahkan kita, amin ya rabbal alamin. Oke, adapun ini bisa antum semuanya lihat di depan. Target harian siswa boarding Al-Wildan Islamic School 3 BSD City. Yang pertama adalah santri atau siswa yang dinyatakan sudah masuk kelas BBL, baca benar lancar, maka akan masuk dengan kelas tahfidz. Setorannya minimalnya nanti 5 baris per hari, tergantung jurusannya ya. Nah, tergantung jurusannya. Kemudian santri yang masih non BBL
Berarti Ananda Saleh masih berada di kelas tahsin. Jadi insya Allah pada saat jam full day atau jam KBM, Ananda akan dibantu oleh guru Al-Qur'annya untuk memperlancar bacaan Al-Qur'annya, dan nanti setelahnya akan dibantu juga oleh musyrifnya, sehingga paling tidak selesai matrikulasi Ananda sudah naik level ke kelas tahfidz. Itu semua insya Allah kita kerjakan dengan bersama-sama. Lanjut ke yang berikutnya, insya Allah Ananda Saleh juga akan menyetorkan 3 mufradat dan menulisnya setiap hari. Nanti insya Allah diwakili atau PIC-nya tadi, MC-nya Ustadz Ahmad Fauziar Diansyah. Beliau adalah ketua divisi bahasa di boarding Al-Wildan 3 BSD City. Kemudian Ananda Saleh tidak hanya menghafal atau menulisnya, tapi membuat kalimat yang nanti insya Allah dibantu para musyrifin. Selanjutnya Ustaz. Oke, target hariannya kita ingin Ananda Saleh semuanya mengerjakan qiyamul lail, salat malam, kemudian salat wajib tepat waktu, mengerjakan salat qobliyah dan ba'diyah, mengerjakan salat duha, zikir setelah salat itu semuanya sudah harus hafal. Kemudian zikir pagi dan petang. Kemudian bimbingan kaifiyah wudu dan salat sesuai sunnah. Kemudian kita akan kuatkan akidah Ananda Saleh semuanya. Kemudian ada puasa sunnah ataupun puasa sunnah yang lainnya yang insya Allah itu adalah target kita semuanya, Abu dan Ummu, dan semoga bisa tercapai. Adapun program pendukungnya adalah nantinya kita akan adakan musabaqah hifdzul Quran. Kemudian ada juga musabaqah di event tertentu. Mungkin ketika 17 Agustus kita akan buat event-event tersebut, sehingga Ananda Saleh mempunyai kegiatan yang positif. Kemudian ada imtihan mustawa, yaitu ini adalah kegiatan kenaikan tingkat Ananda Saleh. Mungkin hafal 1 juz, nanti akan diuji oleh para masyayikh, sama seperti lajnah ubur. Kemudian nantinya akan ada lomba kebersihan dan kerapian asrama, hiwar jama'i, percakapan, tandif jama'i, visit room. Nantinya kami juga bersama tim GNC, Guidance and Counseling, akan visit, terjadwal visit di kamar siswa boarding insya Allah, sehingga nanti kita akan menggali apa permasalahan yang berada di siswa-siswa boarding. Kemudian nantinya ada market day, bazar, class meeting, dan yang lainnya. Ini adalah program pendukung kami di boarding insya Allah. Ini sedikit tampilan atau kajian rutin. Ada halaqah Al-Quran. Kemudian ada ujian kenaikan Quran yang mana sudah pernah kami lakukan di tahun lalu. Oke, selanjutnya Ustaz. Oke, Abu dan Ummu, selesai dari kegiatan, mari coba kita ke Jarkom, jalur komunikasi. Ya. Jadi supaya apa-apa tidak ke dirpen, apa-apa tidak ke kepala boardingnya, tapi memulai dengan alur yang benar. Yang pertama, bila mana ada Abu atau Ummu ingin berkomunikasi, maka dimulai dengan musyrif terlebih dahulu. Ustaz, saya ingin izin. Ustaz, saya ingin membawa Ananda untuk keperluan bulanan. Ustaz, saya ingin membawakan makanan. Nah, itu semuanya melalui musyrif terlebih dahulu. Atau bila mana Abu dan Ummu mendapati sebuah permasalahan, maka diselesaikan ke musyrifnya terlebih dahulu. Kemudian bila mana tidak selesai, maka walhamdulillah kita dibantu oleh 2 staf khusus kami,
bila mana SMP berarti dengan Ustadz Bayu, bila mana SMA insya Allah dengan Ustadz Edi. Kemudian qadarullah belum selesai juga, baru insya Allah wakil boarding kami Ustadz Abdul Fatih dan bersama Ustadz Awal selaku kepala boarding SMA dan saya sendiri yang akan berkomunikasi dan bekerja sama dengan Abu dan Ummu. Setelahnya ternyata belum selesai, maka nanti insya Allah bisa berkomunikasi dengan wakil dirpen kami Ustadz Antam dan Ustadz Muttaqin. Insya Allah itu Ustadz. Lanjut. Oke, ini kurang lebih sama ya Abu dan Ummu ya, alur tadi. Hanya saja ini nanti yang akan kami share ke Abu dan Ummu insya Allah. Selanjutnya Ustadz, lanjut. Nantinya kami juga akan share kontak person kami dari Dewan Pengawas Boarding sampai kepada para musyrifin. Oke, insya Allah kenapa kami langsung tampilkan flowchart perizinan siswa? Karena siswa baru itu terkadang masih homesick ya Abu dan Ummu ya. Makanya perlu juga Abu dan Ummu tahu bagaimana perizinan siswa boarding. Yang pertama adalah orang tua siswa berkomunikasi dengan musyrif. Ustadz, saya ingin membawa Ananda izin keluar untuk sebuah kebutuhan atau menginap. Nantinya Abu berkomunikasi dengan musyrif. Biasanya musyrif sudah mempunyai SOP-nya. Oh iya Abu dan Ummu hari ini tidak boleh izin karena bla bla bla. Oh iya Abu dan Ummu hari ini adalah waktu perizinan ya. Jadi nanti insya Allah musyrif yang akan berkomunikasi. Kemudian musyrif melaporkan kepada manajemen boarding sudah di ACC. Nantinya Abu dan Ummu atau wali Ananda Soleh bersama musyrifnya bisa ke kantor boarding mengambil surat perizinan. Oke, insya Allah beginilah Abu dan Ummu tampilan dari surat perizinan kami. Insya Allah di sini keperluannya ada, mohon maaf, keluarga meninggal, keluarga sakit, keluarga menikah, atau siswa yang sakit. Adapun yang lainnya ini adalah keadaan darurat yang mana kita bisa izinkan nantinya. Ya, ini insya Allah tampilan dari surat izin keluar siswa boarding. Insya Allah, silakan Ustaz. Selanjutnya kita akan tampilkan beberapa hal-hal positif yang pernah siswa boarding lakukan. Oke, ini Masya Allah, ini adalah hasil dari Ananda Soleh berpidato Abu dan Ummu dengan berbahasa Arab. Ini di Muhadharah Kubra setiap pekannya di Kamis malam. Selanjutnya Ustaz. Insya Allah adapun hiwar percakapan bahasa Arab bisa Abu dan Ummu lihat di Instagram Al-Wildan ya. Ini dengan bahasa Inggris. Setelahnya Ustaz tidak mengapa, agak dipercepat karena sudah mau masuk asar. Ini dengan bahasa Indonesia. Lanjut Ustaz. Oke, ini kegiatan tadi ya bulan umum ya. Kita akan sebentar Ustaz. Baik.
Oke, Abu dan Ummu tadi Ustaz. Masya Allah ya, siswa Al-Wildan. Alhamdulillah Abu dan Ummu, ini lihat, ini adalah flyer yang mana siswa Al-Wildan kelas 11 dan kelas 12 sudah khutbah Jumat di masjid ini. Jadi yang khutbah Jumat tidak hanya Ustaz Awal saja, tapi insya Allah para murid kita yang sudah kita latih juga akan khutbah Jumat di masjid yang kita cintai ini. Selanjutnya, Ustaz. Oke, ini kegiatan tadi ya, halaqah hadis, ini murajaah jama'i di hari Sabtu. Nah, ini kegiatan tadi halaqah lughah. Jadi siswa-siswa kita diarahkan ke kelas kembali untuk memahami bahasa Arab dengan para musyrifnya. Dan kita juga telah buat flyer-flyer ya, kosakata 3 mufradat setiap harinya insyaallah. Selanjutnya Ustaz. Oke, ini juga walhamdulillah hasil yang di tengah ini bukan satu hari langsung bisa bersih Abu dan Ummu. Ini butuh 3 bulan ya, bisa berada di seperti foto di tengah ini ya, butuh waktu 3 bulan. Yang mana mungkin di hari pertama Anda soleh biasanya kan dibantu ya oleh keluarganya atau oleh mbaknya. Tapi di sini langsung tiba-tiba ada jadwal piket. Jadi memang harus bertahan. Tidak bisa kita langsung lihat kondisi kamar siswa boarding seperti yang berada di tengah itu. Ya, semoga nantinya kita bisa bersabar menunggu perkembangan Anda soleh semaksimalnya. Oke, selanjutnya Ustaz. Ini kegiatan makan ya, dari sarapan, makan malam, makan siang, dan insya Allah iftar pun juga seperti ini. Oke, ini asiknya Ananda Soleh sedang menikmati belajar bersama para musyrifin Abu dan Ummu, dan ada juga kajian di sana. Insya Allah semuanya ada dalam kegiatan di boarding. Oke, kalau ada hal-hal positif yang telah ditampilkan kepada Abu dan Ummu, target tersebut pastinya ada dinamikanya, ya, ada halangannya. Nah, target-target tersebut tidak akan bisa maksimal bila mana ada hal-hal yang belum bisa kita pahami bersama. Coba mari kita akan lihat bersama hal-hal tersebut yang insya Allah Ustaz Anton kembali akan menjelaskannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran masalah-masalah anak itu saja. Baik, salah ya Abu dan Ummu, anak pun merinding melihat video-video tadi. Anak-anak dilatih untuk public speaking, mereka harus dilatih untuk belajar ngomong, entahkah mereka belajar bahasa Indonesia, tapi memang kebanyakan kalau tidak bahasa Inggris, ya akan berbahasa Arab ngomong di depan. Betul Abu dan Ummu, kalau Abu dan Ummu, tapi tidak setiap pekan ya, memang ada beberapa jadwalnya. Tapi hampir sekarang sebagian besar Jumatan anak-anak yang ceramah di depan dari wakil. Nah, jadi kalau Abu aja ya nih, kalau Abu misalnya lagi ke kantornya dekat BSD mau sholat Jumat di sini, kita akan lihat anak-anak secara live langsung. Tapi kadang-kadang juga gantian dengan ada juga ustadznya yang ada sesuai schedule yang memang sudah ditentukan oleh tim. Jadi Masya Allah, kadang-kadang kita tidak duga di samping ada yang kecil-kecil, tapi ada yang besar di depan kita yang Masya Allah anak kita luar biasa. Jangan kaget karena habit yang akan kita bentuk nanti. Kalau biasanya Ananda megang gadget, mojok-mojok terus pegang gadget main game, nanti akan berubah
mojok-mojok udah mushaf dan lagi menghafal Quran. Amin. Kira-kira udah nemu mau nggak anak-anak kita seperti tadi? Mau nggak? Harus jawab dulu, semangat lah. Biar anak semangat juga nih, capek juga nih. Mau nggak seperti tadi? Mau. Oke, mau. Nah, kalau mau ada syaratnya. Syaratnya kita akan paparkan secara gamblang apa yang kami alami setahun belakangan. Jujur aja nih, ini anak agak serem-serem. Karena teman-teman manajemen ini, Ustaz Anton yakin ini mau dipaparin, yakin. Aduh, Ustaz gimana nanti kalau mancing konflik? Enggak, orang tua harus tahu. Biar kita sama-sama tahu problemnya di mana, supaya tercapai apa yang menjadi target kita. Kan kita udah buat kesepakatan, kita bersama, dan kita satu tim. Sekarang kita akan lihat. Tadi di sekolah ada beberapa kebijakan yang di sekolah ini tidak boleh ditoleransi lagi. Satu, anak di sekolah tidak boleh bawa handphone, karena tidak ada relevansinya handphone dengan belajar. Insya Allah guru dan muslim akan menyiapkan materinya, tidak perlu pakai handphone. Insya Allah kita punya laboratorium, Abu dan Umu, asal tertib saja diatur, boleh. Anak-anak kalau mau pegang komputer boleh. Tapi kalau gadget handphone, mohon maaf tidak bisa. Abu dan Umu boleh lihat di ruangan anak, ruang kepala sekolah. Kamu boleh bisa anak lihatkan ada banyak jejeran handphone yang sudah mungkin hampir rusak. Sampai tamat ditagihkan, Ustaz, udah tamat anaknya Ustaz, anak mau main handphone. Afwan, udah bisa. Udah aturan. Terserah anak mau dibilang zolim lah, terserah. Karena ini aturan. Kalau anak nggak tegas, balik lagi nanti habitnya. Gampang lah, tinggal anak lapor Abi dan Umi aja, dikembalikan handphone. Itu habitnya. Makanya kita sepakat, Ananda tidak boleh bawa handphone. Hati-hati, kalau bawa handphone, resikonya handphone akan disita, dan ketika disita tidak dikembalikan. Hari ini direkam. Setuju ya? Setuju atau tak? Oke, setuju. Satu poin kita setuju. Kedua, Abu dan Umu, mohon maaf, pasca COVID, anak-anak kita ini males potong rambut. Nah ya, benar ya, sepakat ya? Males potong rambut. Akhirnya ketika kita melihat, saya jujur saja begitu pasca COVID disuruh masuk anak-anak, rambut udah gondrong segini. Begitu dinas pendidikan masuk, ini anak Afril dan pesantren, Ustaz. Anak malu. Nah ini sebagai informasi aja. Mohon doanya, insya Allah Alun dan 3. Kalau Alun 3 SMP itu sudah akreditasi. SMA insya Allah di bulan Juli ini akan akreditasi. Mudah-mudahan segera akreditasinya segera divisitasi. Ini kita butuh kerjasama nih, Abu dan Umu. Kita nggak mau kan akreditasi kita tidak A kan? Pengennya A. Nah, kita butuh kerjasama. Abu dan Umu mohon support kami. Kalau rambut anak-anak sudah dipotong, jangan lagi alasan Ustaz ini kan masih Pak, jangan potong. Biarkan anak-anak terlatih dulu untuk rapi. Nanti ketika dia sudah tamat sekolah, insya Allah itu urusan dia. Dia udah tahu mana tempat. Tapi kalau masih sekolah, rapikanlah. Rambut itu harus dipotong dan jangan kozar. Tidak lagi diukir-ukir kemana-mana gitu. Maaf ini saya contohkan. Nah gaya pendidik begini ya, Abu dan Umu yang mau dimaklumi. Jadi kadang-kadang ada yang diukir-ukir. Nah ini tidak boleh. Nah, kalau ketahuan itu, ya mohon maaf, kita kadang-kadang suruh pulang. Anak full day mungkin sering gitu. Silakan pulang, gak usah sekolah. Sampai rumah ngereng-ngerengnya, itu gak boleh masuk. Sama ustadznya, langsung begini. Ustaz kenapa anak-anak gak boleh masuk? Ya begini. Jadi kadang-kadang kita butuh komunikasi. Abu dan Umu mohon kiranya kerjasama 2 hal ini, handphone, rambut, dan seragam. Kita punya kebiasaan, kita ini celananya tidak boleh isbal. Jadi kalau celana nih, Umu dan Umu sudah pesanin celana nih, aturan di awal bulan itu celana harus di atas mata kaki. Nah, jadi kalau yang sudah pesan celana, lihat nih Ananda, celananya menjolok ke bawah enggak sampai ke tanah. Nah, kalau sampai ke tanah, potong di atas mata kaki. Kita membiasakan itu, dan itu sudah diatur. Nantilah kalau mau dapat penjelasannya nanti ada kajiannya. Tapi yang jelas itu adalah aturan sekolah. Ikuti saja aturan sekolah. Nah, jadi kalau ada celana yang masih panjang silakan dipotong di atas mata kaki. Jadi anak-anak tidak boleh isbal.
Itu adalah aturan dari sekolah. Kalau itu terjadi, maka kadang-kadang kalau celana ini agak ekstrim nih. Teman-teman rekan-rekan guru, sama muslim, sama manajemen, kadang-kadang langsung dipotong, cek. Jadi jangan marah, karena untuk kebaikan anak-anak belajar itu intinya. Jadi jangan marah dulu ya, udah dulu ya. Nah, sekarang kita akan paparkan kendala-kendala yang terjadi di boarding karena ulahnya ilmu. Puas ya teman-teman ya. Anak salahin di depan antum nih. Ayo Bapak kita lihat. Nih, perizinan pulang menginap 1 pekan sekali. Sudah dikasih tahu pulang itu 1 bulan sekali, Abu dan Umu. Jangan izin 1 pekan sekali. Kalau kata Ustaz Yudi tadi apa ya? Homesick ya? Kayaknya bukan anaknya yang homesick, tapi uminya yang homesick ini kayaknya. Pokoknya pulang sebulan sekali, harus pulang sesuai perjanjian awal usaha. Panjang itu kan, pusing. Nah, kalau Abu dan Umu ingin tercapai target yang tadi, mohon ini jangan dilakukan. Karena ini sulit semua nih teman-teman bodi. Mohon maaf ya Abu dan Umu. Kalau Abu dan Umu membantah tentang hal itu, mungkin teman-teman bodi ini lelah, akhirnya diizinin. Tapi mohon maaf, diizinkan itu bukan tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah anak-anak yang stay di sini. Orang tuanya marah lagi di kami. Kenapa diizinin Ustaz? Ini anak-anak jadi mau pulang. Benar gak? Nah, itu yang terjadi. Kami gak mau ini terjadi. Kami pengennya semuanya baik, hubungan itu bagus, akur. Nah, jadi mohon tidak boleh mengizinkan Anda pulang sepekan sekali. Walaupun Umi kangen, tahan dulu deh. Insya Allah saya izinkan Abu dan Umu pengen komunikasi, pengen video call kapanpun, asal tidak mengganggu belajar. Boleh. Mau setiap hari diumumin boleh. Benar ya Ustaz ya? Boleh. Boleh Ustaz. Kasihan lah Ustaz. Kita kasih waktu 3 bulan pertama. Boleh. Tapi jangan mengganggu pelajarannya. Misalnya dia lagi belajar, terus ditelepon, jangan. Maksudnya cari-cari. Dikasih jadwal. Kapan waktu istirahat Ustaz? Boleh nggak? Boleh. Umi mau video call boleh, mau telepon boleh. Insya Allah Muslim sudah kita lengkapi dengan perlengkapan perang, gadget. Jadi masing-masing punya gadget buat komunikasi. Jadi gunakan itu sebaik mungkin. Tapi sekali lagi anak katakan, semakin intensitas komunikasi Umi dikurangi, maka insya Allah kita berdua semakin cepat akan jadi dewasa. Percaya sama Anda. Tapi kalau Umi tiap hari di WA udah makan belum, nak makan apa ini nak, pusing kan? Betul itu terjadi Abu dan Umu. Jangan salah. Ya maaf, Abu dan ini memang harus kita akui level ini menengah ke atas. Jadi kadang-kadang orang tua saking pedulinya lupa bahwa anak ini lagi belajar. Anak kasih contoh. Nah, sebenarnya anak nggak mau bocorin, tapi anak bocorin. Anak para kejadian. Jadi kita ini mengajarkan anak-anak untuk belajar hidup. Mereka harus dibenturkan dengan permasalahan. Jangan salah. Menghadapi masalah itu bukan sebuah permasalahan yang harus kita takuti. Justru dia menghadapi masalah, dia akan tahu bagaimana cara menyelesaikan. Itulah dari masalah. Anak Anda sedang konflik dengan temannya, jangan langsung orang tuanya ikut-ikutan. Sabar. Saya katakan, biar dia berproses. Kalau dia merasa terancam, dia akan lapor ke Muslim. Umu cuma butuh komunikasi. Kecuali kalau anak Anda misalnya sudah kena pukul misalnya, nah, itu wajar, kita sampaikan. Tapi jangan antar orang tua, jangan. Lagi belajar, dia lagi kuat, dia lagi uki cara menyelesaikan konflik, uki cara bersosialisasi. Biasanya anak diem aja, ternyata gini, itu kita harus ajarkan kok. Tuh, anak pernah mengalami, nah ini sekarang kasih bocoran yang tadi, tiba-tiba ada suatu ketika Ananda cuma makan nasi sama telur ya saja, nasi sama telur, tahu ya. Nasi, tahu, tempe, sayur dikit. Langsung Ananda ngomong ke Umi Dami, Umi aku gak betah ini, makan ini, makannya
Ustaz gimana kita bayar mahal segala macam ini, kok cuma tahu, cuma tempe. Sabar, saya katakan. Sabar, Abu dan Ummu. Pertanyaannya, tahu sama tempe tiap hari apa cuma sekali? Ya cuma sekali ini Ustaz. Kita dalam 1 bulan tentu ada momen di mana Ananda harus makan apapun itu. Kita harus ajarkan anak ini supaya dia tahu kapan ketika dia harus belajar di mana mensyukuri apa yang ada di depannya. Itu pelajaran. Dia harus belajar. Saat ini saya ketemu tempe, saat ini ketemu tahu gitu. Enggak semuanya ayam. Kecuali kalau udah 1 bulan cuma tempe tahu doang, wajar protes. Tapi kalau cuma sekali, itu lagi proses belajar. Jangan buru-buru komplain. Nah, ini kita butuh komunikasi. Biar satu visi kita. Anda lanjutkan ya, Abu dan Ummu. Berikutnya, orang tua meminta izin pulang menginap di hari-hari tertentu. Contohnya tanggal merah atau event tertentu dan lain-lain. Ini sering terjadi. Misalnya libur nih, pas libur nih, libur semua kita nih, cuman kakak doang yang nggak libur, udah kita aja libur aja yuk. Akhirnya libur juga. Tetangga nikahan libur. Izin Ustaz, tetangga anak nikah, anak-anak harus pulang libur. Akhirnya nggak tercapai. Kita udah capek-capek pengen itu, tapi nggak tercapai karena aku udah tunggu inginkan itu. Ya kami mohon maaf kalau sudah main keras-kerasan, kadang-kadang ya manusia juga, lemah juga teman-teman boarding. Nah di sini saya nggak mau, saya akan terbuka dengan Allah. Itu kendalanya. Jadi saya minta kita kerjasama bersama. Udah, kalau bisa kita saja yang berangkat, kita aja. Anggap ini sekolah ini penting, teman-teman. Kecuali kalau urgent misalnya kakak kandungnya menikah misalnya, keluarga sangat dekat, oke kita berikan. Tapi kalau misalnya siapa sepupunya, sudah sekolah penting, belajar dia harus menghargai waktu, biar tidak menjadi alasan. Kita kuatkan. Nah ini yang terjadi, ini sering dipakai ini. Akhirnya apa? Hampir satu kamar, sebagian besarnya izin. Yang jadi masalah lagi bukan selesai masalah kita. Yang stay di situ orang tuanya komplain juga ke kita. Kenapa diizinin? Ustaz kan sudah aturan 1 bulan sekali. Iya afan kira-kira gitu. Nah jadi itu yang terjadi di hadapan teman-teman muslim dan orang dunia. Jadi kita hanya support. Nanti mohon maaf, kalau sudah selesai ini, saya terus terang, saya AABB. Saya akan datang, teman-teman muslim dan boarding. Saya minta anak-anak yang izin tolong didatang. Tolong didatang betul. Kalau tidak tercapai apa yang target kita boarding, kita sepakat. Abu dan Ummu nggak boleh konflik. Kita lihat datanya, Ananda izin sekian hari. Kita udah bilang nggak boleh izin, Abu izin. Katakan. Nah terus terang beri backfire. Capek kita pengen berjuang sama-sama, tapi malah karena ini gitu. Itu ya Bu ya, Afan ya, anak menyampaikannya agak semangat nih supaya setahun ke depan aman kita semua. Baik, berikutnya. Oh ini yang sering terjadi, luar biasa, tampilkan juga ini. Ini sering terjadi untuk orang tua yang di luar kota. Benar, sering terjadi. Membawa pulang Ananda Soleh sebelum jadwal kepulangan. Kadang-kadang jadi alasan memesan tiketnya terlebih dahulu. Afwan Ustaz dapat pesan nggak sengaja. Ada itu Abu dan Ummu. Jangan nggak percaya, itu ada dan terjadi di kita. Akhirnya kan bingung muslimnya. Ustaz gimana? Kalau satu sisi manajemen nggak boleh mengangkat atau kalau antum izinin. Tapi gimana Ustaz di semua orang tuanya tiket udah dibeli sekian juta. Akhirnya nggak tercapai. Ujung-ujungnya izin. Nah itu yang sering terjadi. Benar, ini real, dirasakan oleh teman-teman. Kadang-kadang tricky kan, Abu dan Ummu ini gengsi untuk mengakui kangen, akhirnya jadi trik gitu ya. Cari alasan gitu. Nah ini jangan sampai terjadi, ini sering kita temui. Berikutnya,
Orang tua berupaya membuat alasan yang sedemikian rupa. Wih, ini yang nulis hebat. Anak yang baca takut itu. Orang tua berupaya membuat alasan yang sedemikian rupa agar bisa mendapatkan perizinan. Tadi sudah sebutkan. Kadang-kadang Abi dan Umi ada aja. Kadang-kadang kita pun tahu itu cuma alasan. Kita sadar. Memang cuma alasan. Tapi karena alasannya dibuat seperti sedemikian rupa, akhirnya kita bingung. Bagaimana? Karena nggak tercapai. Ini jangan ya Bu ya. Abu dan Umi jangan ya. Kan kita pengen anak-anak sukses ya. Tafsirnya bagus, komunikasinya bagus, ilmunya bagus, kita sama-sama. Baik, berikutnya Zat. Ini dia. Kita, mohon maaf Abu dan Umi, ada sebuah kebijakan yang sampai saat ini belum berubah. Atau kalau nanti, tapi saat ini belum berubah. Anak-anak kelas 7, 8, 10, 11 itu tidak boleh bimbel di luar. Jangan, karena nggak tercapai target kami. Hampir waktu bimbel pernah dulu kita izinkan, hampir waktunya digunakan untuk bimbel. Jadi boardingnya cuma tempat tidur. Akhirnya sholat kesiangan, ininya nggak mau belajar, nggak ada jam malam, jamnya pengen bimbel. Syukur kalau dia bimbel belajar beneran. Kejadian tahun lalu, saya ceritakan saja. Gara-gara bimbel, anak-anak kecelakaan di depan pakai motor temannya yang fully. Jelasin aja. Akhirnya capek kita. Akhirnya ya enak kalau ini komplain. Padahal kita udah kasih tahu. Nah ini yang terjadi. Yang salah bukan dulu ya. Anak-anak kita ini kan baru diberikan kebebasan. Ketika dia diberikan kebebasan, mohon maaf dia punya gairah tinggi untuk bebas rasanya. Kadang-kadang lost control. Yang ada dia keluar pakai motor, gagah-gagahan. Itu kita nggak mau itu. Insya Allah security kita tahan di sana bulan umum. Insya Allah security itu selalu jaga 24 jam. Gak ada anak yang boleh keluar tanpa izin dan tanpa didampingi. Nah, ini yang terjadi. Kita nggak boleh bimbel. Terus solusinya bagaimana? Ya ikuti program boarding sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Itulah konsekuensinya. Kita butuh habitnya. Insya Allah Kemendikbud sudah memutuskan hal yang bagus bahwa anak-anak ini nanti akan dites skolastik, hanya skolastik untuk menentukan perguruan tinggi. Ya otomatis nggak perlu terlalu bimbel yang terlalu gencar banget, biarkan dia berekspresi dan belajar. Percaya tadi pagi ada cerita itu cerita real. Anak board dan anak markas Al-Quran bisa terima di hukum 4 betul. Akidah anaknya luar biasa sampai anak di guiding sama dia. Ustaz, biar anak yang akan menjelaskan kampus-kampus ini untuk adik-adik anak. Gimana nggak bangga punya murid kayak begitu? Dan itu terjadi. Artinya jangan terlalu khawatir. Tapi anak juga harus realistis. Kalau Abu dan Umu menginginkan betul-betul, misalnya pengen bimbel dan nggak bisa enggak lah, kalau enggak bodoh deh kalau nggak ikut bimbel. Oke, saya izinkan, tapi harus bawa gurunya ke sekolah. Insya Allah saya siapkan kelas. Contoh, asik saya hidupkan. Boleh dipakai fasilitas. Tapi gurunya datang ke sekolah, jangan anaknya yang keluar sekolah, karena risiko tinggi bagi kami. Itu kejadian tahun lalu, kecelakaan pakai motor. Padahal sudah kelas tinggi, kecelakaan pakai motor, pinjam motor temannya yang full day, gagah-gagah pakai motor, kecelakaan di sana, daya cek semua, untuk masih bisa ikut ujian. Tahun lalu kan saja. Kami punya banyak case kejadian kalau mereka bongkar. Ada sampai masuk berita kecelakaan bawa mobil, tabrakan dengan teman-teman yang nyaris. Tapi Allah masih kasih izin. Itu yang kami takutkan dan kami tidak mau anak-anak itu terjadi di sekolah kita. Kami butuh kerjasama. Jadi bimbel, mohon kiranya ikuti aturan dan jangan pernah membantah. Setuju? Setuju? Syukur. Ini juga yang terjadi, tapi mudah-mudahan sih tidak ya, karena ini juga sering kita temui. Pindah, boarding full day, bosan full day, boarding full day, bingung sampai muslimkan. Ini mau boarding apa boarding? Setelah pindah full day mau boarding lagi, bingung sampai boarding. Ini terjadi, bikin pusing. Nah, kita coba ditimbang-timbang, dilihat lagi apakah saya mau
bismillah. Kalau memang tidak ada masalah yang signifikan, sudah kita bismillah, ya Allah, anak titipkan di boarding. Ikhtiarnya apa? Anak komunikasi dengan muslimnya. Kecuali kalau anaknya itu sudah betul-betul, misalnya ternyata yang kamu tangkap tuh sudah benar-benar tertekan, nah, itu komunikasi tadi. Kadang-kadang bukan itu masalahnya. Nah, ini juga mohon dipertimbangkan. Kalau kelas 9, kelas 12 itu sudah tidak boleh lagi. Mau kuliah silakan kuliah, jangan pindah kuliah boleh. Nah, tapi kalau yang masih baru, masih 10, masih bisa kasih kesempatan. Tapi sayang, segera diputuskan mau kuliah atau mau boarding. Kalau nggak capek. Itu sangat gampang. Baik, demikian Abu Fadl, ada cukup. Demikian barangkali itu Abu dan Umu, silakan Ustaz Dindi kembali dulu, kita berhadapan dengan Abu dan Umu sekalian. Yang mungkin Anda bisa sampaikan, alhamdulillah sampai target kita. Silakan Abu dan Umu, jika ada yang ingin ditanyakan kita diskusi bareng, atau yang ingin menyampaikan apresiasi dengan kesepakatan bersama, alhamdulillah lebih setuju banget. Betul, Abu dan Umu silakan. Silakan. Ada ini lagi satu lagi izin sambil duduk ya Abu dan Umu ya. Yang adil kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana melihat penjelasan dan acara pertamanya, Ana sendiri pribadi sangat mengapresiasi ya. Dan insya Allah Ana sangat setuju sebagai wali dengan kita sama-sama persetujuan itu tidak boleh dilanggar. Tetapi ada satu kendala Ana pribadi, terutama kami menitipkan anak kami dan kami orang yang jauh. Kami berasal dari Lombok, NTB. Anak pulang ketika libur nanti, kami kan tidak akan menjemputnya. Dia sudah SMA, dia akan pulang sendiri. Bagaimana caranya Ustaz? Mohon kami dapat arahan. Ketika Ananda memang tidak boleh bawa HP dan kami tidak punya keluarga. Masya Allah. Syukur Umu. Ananda siapa kalau boleh tahu? Ananda Muhammad Fahri Asad. Oh, bisa. Syukur Umu, yang pertama Ana senang sekali Umu mengapresiasi diskusi kita pada sore hari ini, dan kita semua sepakat ini pasti ada manfaatnya, insya Allah. Karena belahan jiwa kita yang kita titipkan di sekolah, mudah-mudahan insya Allah diberikan kemudahan. Kemudian kalau pertanyaan yang kedua tadi, Umu, sebetulnya 1 bulan sekali itu sebenarnya sunnah sifatnya. Kami pahami, orang tua yang dari Qatar tidak mungkin sebulan sekali bisa pulang. Orang tua yang dari Jepang nggak mungkin sebulan. Jadi kami berikan kebebasan buat Anda, boleh pulang, boleh juga tidak. Bagaimana kalau tidak? Tetap ada musik yang stay. Jadi tetap Anda dikasih makan 3 kali sehari sebagaimana tua, dikasih laundry dan seterusnya, tetap dapat fasilitas bagaimana biasanya. Jadi kalau pulang tidak memungkinkan sebulan, alhamdulillah kami malah senang. Anda stay di sini malah justru sehingga makin lebih bagus dia dapat lingkungan di sini. Tapi kalau sudah di sini dia boleh keluar karena kita punya aturan. Nah, itu. Tapi ada juga orang tua yang kadang-kadang ingin pulang sebulan sekali, walaupun jauh misalnya dari Lombok, boleh. Saya pribadi mengapresiasi acara sore hari ini. Alhamdulillah kami sebagai wali bisa mendapat informasi yang banyak dari kegiatan ini, dan harapan saya mudah-mudahan bahan-bahan yang tadi dipaparkan bisa di-share kepada kami berhubung juga tidak bisa hadir dan saya bisa juga mendapatkan informasi ini. Pertanyaan saya pertama, untuk
siswa boarding ini di kelas seperti biasa pelajarannya itu digabung dengan siswa full day atau memang dipisah? Yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah terkait dengan kalau Sabtu Minggu atau hari libur, apakah orang tua diperkenankan untuk datang menjenguk anaknya atau bisa membawa keluar tanpa menginap ya? Misalkan pagi keluar untuk makan atau jalan-jalan, kemudian sore kembali ke lagi seperti itu, apakah bisa juga? Syukur pertanyaan. Baik, syukur Abu atas pertanyaan dan apresiasinya. Alhamdulillah, aku senang juga jika pertemuan ini ada manfaatnya. Tadi, apakah Anda boarding atau full day itu akan digabung atau dipisah? Ini sebenarnya tergantung dengan kondisi kelas. Sebenarnya kalau boarding dan full day itu ketika dia masuk KBM full day, dia akan mengikuti KBM reguler. Dia akan sama dengan full day. Semuanya sama belajarnya. Full day, apa yang didapatkan oleh full day, apa yang didapatkan boarding itu semuanya sama. Jadi tidak ada perbedaan. Yang menjadi perbedaan itu adalah habitnya ketika masuk boarding, itu yang berubah. Kemudian kegiatannya di boarding, itu yang berubah. Nah, yang tadi dijelaskan itu aja perbedaan. Tapi begitu masuk kelas reguler, mereka semuanya sama. Gitu. Tapi kadang juga ada juga yang memang karena klasifikasinya tadi beda. Misalnya anak-anak markas Al-Quran itu biasanya anak-anak boarding itu cenderungnya Al-Qurannya lebih baik kadang-kadang. Jadi mau nggak mau dia tersisi sendiri dari seleksi itu. Jadi anak boarding kumpulnya sama anak boarding. Kadang-kadang seperti itu juga. Karena kita ada sistem grading. Jadi tergantung dengan pembagian kelas nanti. Itu yang bisa kami jawab. Yang kedua terkait mengenai masalah kunjungan. Itu tadi saya katakan. Kadang-kadang teman-teman boarding ini sebenarnya berat untuk tidak mengizinkan. Karena kami memahami, tapi akan lebih baik untuk tidak. Saya sih menyarankan untuk tidak. Karena kalau Abi dan ini selalu kunjungi, apa bedanya? Itu yang terjadi. Jadi kalau bisa jangan tahan dulu. Itu saran kami. Nah, kalaupun memang ini kayaknya sih ada aturan tidak boleh, tidak boleh keluar. Masih boleh. Nah itu tapi tidak dianjurkan, tidak dianjurkan. Itu kadang-kadang kan orang tua ada yang dari luar kota, kami gak kasihan juga sih yang udah nunggu. Kadang-kadang kami juga ya sudah izinkan. Tapi kalau bisa jangan, karena anak kita ini iri-irian. Itu sifatnya anak-anak. Ustaz itu boleh, anak gak boleh, anak mau telepon umi anak, udah uminya di BSD ini lah. Jadi gitu tipenya. Jadi kalau saya saranin jangan sering-sering. Kalau mau kesini boleh lihat aja paling gitu. Jangan dibawa keluar. Udah kamu lagi belajar kan, ikutin aturan kan. Nah jadi biasakan seperti itu. Itu sih saran kami Bu. Tapi kalau memang urgent ya lagi-lagi insya Allah gitu. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Oh, udah cukup mungkin atau ada satu lagi? Ada satu lagi. Umum ada. Pada umum silakan boleh diusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang luar biasa. Dari tadi saya menyimak, jadi semakin yakin bahwa inilah tempat yang akan insya Allah membuat anak saya terutama akhlak dan kebiasaan menjadi lebih baik. Ingin saya tanyakan tentang masalah perizinan. Gimana kalau mungkin juga akan dialami oleh wali murid yang lain yang mempunyai rencana untuk anaknya diajak ibadah umroh. Kan waktunya lumayan lama ya, hampir 9 hari gitu. Apakah itu ada izin dari sekolah? Ya, syukur umum lagi apresiasi kami sekali menambah semangat dan tenaga kami. Senang lah saya tadi teman-teman takut sebenarnya pertemuan kali ini, ternyata responnya positif. Alhamdulillah senang sekali kami jadi semangat. Pertanyaannya umroh boleh atau tidak? Boleh. Kalau di kita ini mensupport sekali umroh. Yang nggak boleh itu kalau ke Eropa. Kadang-kadang ada sih pernah nemukan Ustaz udah izin ke Eropa 20 hari ya Allah. Beli umroh nak. Kalau umroh insya Allah boleh, tapi jangan tiap bulan ya Om ya. Kita izinkan.
Kalau umroh itu insya Allah keberkahan, kami sangat menginginkan. Jangankan siswa, guru-guru pun kalau memang izin umroh kita kasih. Jarang kita persulit atau bahkan tidak pernah kita persulit kalau untuk ibadah umroh. Gitu. Hafal. Baik, mungkin barangkali itu dulu karena sudah azan. Abu mungkin ada tambahan dari Ustaz Awal, dari Anan cukup. Syukron, Alhamdulillah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah mungkin setelah sholat asar Abu dan Umu bisa berkomunikasi dengan para musyrifin. Tadi kan sudah dikenalkan satu persatu. Mungkin ada beberapa hal yang harus dikomunikasikan. Dipersilahkan insya Allah setelah asar. Tidak apa-apa kan? Sudah ya? Kuat insya Allah ya? Solid insya Allah. Oke, nantinya ada buku panduan siswa boarding yang akan di-share oleh kami. Nantinya ada aturan-aturannya, kemudian nanti akan menjadi bahan materi para musyrifin di kamar untuk disampaikan kepada siswa-siswa boarding. Waalaikumsalam fikum. Kembali ke MC. Silakan. Dan jazakallah khairan kepada para asatidzah yang sudah menyampaikan materi terkait keboardingan. Insyaallah materi yang disampaikan sangat cukup dan terima kasih atas tanya jawab yang sudah disampaikan oleh Abu dan Umu sekalian. Insyaallah pertanyaan yang belum tersampaikan bisa disampaikan di luar forum insyaallah. Demikian Abu dan Umu pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali di hari Selasa ketika kedatangan siswa-siswa baru. Kami mohon maaf jika acara pada hari ini banyak kekurangan, tapi insya Allah tidak menghilangkan kekhidmatan kita dalam mengikuti acara ini. Kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.